Kisah ini terjadi di pertengahan tahun 90-an di desa yang bernama Cikalan. Pada suatu siang yang panas, dua orang penggembala kambing sedang berteduh di bawah pohon yang rindang di pinggiran sawah yang sedikit lapang dan banyak rumputnya. Spot yang sangat tepat untuk mengangon kambing. Tempat lapang itu sebenarnya adalah sawah yang belum ditanami atau dibiarkan tidak ditanami dulu karena musim kemarau yang agak panjang. Sementara sawah lain ditanami palawija, ada beberapa petak yang tidak ikut ditanami palawija dengan alasan biar tanah tersebut beristirahat. Ya, tanah memang perlu beristirahat untuk mengembalikan kesuburan hingga musim tanam padi nanti. Tanah tersebut sudah siap untuk kembali ditanami padi yang membutuhkan banyak air dan pupuk. Petakan sawah tersebut menghampar hijau dengan rerumputan liar yang sebagiannya mulai mengering karena musim kemarau ini agak lebih panjang dari biasanya, meskipun tidak sampai menyebabkan kekeringan. Jika waktu sore tiba, maka dataran sawah kering tersebut dimanfaatkan anak-anak atau remaja untuk bermain layang-layang, sehingga menjadi ramai dan meriah. Siang itu, panas memanggang bumi tanpa ampun, membuat mulut kering, badan terasa gerah, dan hari semakin terasa panjang. Dua orang penggembala itu, sebut saja namanya Nardi dan Bawor, adalah pemuda berumur akhir 20-an, sedang menunggu kambing-kambing gembalaannya. Kambing yang mereka gembalakan sebagian adalah milik mereka, sementara sebagian lagi adalah milik orang lain dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 20 ekor. Mereka bercakap-cakap dan bersendau gurau sambil mengawasi kambing-kambing yang sedang sibuk merumput tersebut, dan sesekali menghampiri dan menghalau kawanan kambing yang mendekati tanaman palawija di petak sawah yang lain. Nardi, musim kemarau ini kok rasanya lebih panjang ya? Aku sebenarnya bosan angon kambing terus tiap hari. Tapi mau ngarit kok ya cuacanya panas banget, dan semakin hari rasanya kok semakin panas, bikin hidup jadi sumpek, keluh Bawor setelah beberapa saat mereka mengobrol ngalor ngidul. Kamu itu loh, kok tiap hari ngeluh terus? Pekerjaan kita ini udah enak, cuman angon santai, bisa nongkrong sambil ngobrol, gak terlalu kepanasan, gak begitu capek, santai. Apalagi kita juga ikut ngangon kambingnya Pak Haji Kandar yang lumayan banyak. Kambingku kan cuma 3, kambingmu juga 3, lumayan toh. Mosok gitu aja kok susah banget bersyukur? Tiap hari kerjaannya ngeluh terus, gak berkah nanti rezekimu, tukas Nardi sambil menyulut rokok lintingannya. Bukannya mengeluh dan gak bersyukur, tapi bosan dengan hidup yang begini-begini terus. Hidup kok ya kayak begini, tiap hari cuman angon terus. Sebelum beduk zuhur menggiring kambing ke lapangan, sore setelah asar menggiring kambing pulang ke kandang, malamnya nongkrong lagi di pos kampling, ronda sampai subuh. Begitu terus sampai Mbah Sumi jadi perawan lagi, sergah Bawor, dan kemudian menenggak air minum bekal mereka, sekedar membasahi tenggorokan yang terasa kering. Ngawur kamu, Mbah Sumi sampai perawan lagi. Ya itu namanya mengeluh, Den Mas Bawor. Kita itu miskin, gak punya banyak pilihan. Syukur-syukur masih ada yang ngasih kita kerjaan, meskipun gak keren-keren amat. Orang miskin dilarang mengeluh, pantas aja jodohmu jauh. Lawang kamu gak bisa bersyukur dan berpikiran positif, balas Nardi sambil tertawa mengejek Bawor yang berumur sudah hampir 30 tapi belum juga menikah. Sementara Nardi sudah 2 tahun menikah tapi memang belum dikaruniai keturunan. Gombal, apa hubungannya coba? Mengeluh itu hal yang wajar dan manusiawi. Wong presiden saja bisa mengeluh kok. Kau pikir aku telat kawin gara-gara mengeluh? Aku ini masih punya tanggungan, Di. Kalau aku kawin, siapa yang mau ngurus simbokku? Beliau udah tua dan sakit-sakitan. Aku masih mencari calon istri ya, yang juga nantinya mau membantu mengurus simbok. Kamu pikir gampang apa? Kilah Bawor dengan muka cemberut. Keduanya memang selain akrab sejak kecil, juga selalu bersama-sama dalam setiap pekerjaan apapun yang diberikan kepada mereka. Entah sejak kapan mereka bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berdua bukanlah anak-anak yang beruntung. Sejak kecil mereka sudah begitu akrab dengan kemiskinan dan serba kekurangan. Sekolah SD pun tidak tamat, karena selain tidak ada biaya,
mereka harus bekerja demi kelangsungan hidupnya. Nardi yang sudah yatim piatu sejak kecil dan diurus oleh salah seorang kerabatnya sudah menikah dengan seorang gadis dari desa sebelah, dan itu membuatnya harus bekerja lebih keras karena ada istri yang juga harus ia hidupi. Istrinya juga bekerja bantu-bantu di rumah Haji Kandar dan kadang ikut momong cucu Haji Kandar atau membantu memasak, bersih-bersih, atau kalau malam diminta memijit Bu Haji Kandar. Pendeknya, mereka berdua harus selalu bekerja demi menyambung hidupnya. Sama halnya dengan Bawor yang harus merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, sementara bapaknya sudah meninggal ketika ia masih kecil. Bawor adalah pemuda yang rajin, walaupun sering mengeluh dan mengutuki nasib sendiri, seakan hidup ini dijalaninya seperti menjalani hukuman seumur hidup bernama kemiskinan. Bawor selalu menghayalkan kekayaan, berandai-andai, dan kadang berharap menemukan harta karun atau menemukan uang yang banyak di jalan yang akan membuatnya menjadi kaya raya dalam sekejap. Mereka pernah sekali mencoba peruntungan nasibnya dengan merantau ke ibu kota, dengan mimpi klise yang terpahat di setiap kepala para perantau untuk merubah nasibnya, mendapat pekerjaan yang layak, dan mampu menaikkan derajat sosialnya di tengah masyarakat. Namun, baru 2 hari setelah kepergian mereka tiba-tiba kembali ke desa dengan keadaan yang menyedihkan karena mereka ditipu dan dirampok dalam perjalanan. Alhasil mereka pulang dengan tangan hampa, dipecundangi oleh nasib sial yang seakan melekat sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Hanya karena kebaikan dan kemurah hatian banyak warga desa yang membuat mereka masih bisa hidup meskipun pas-pasan, sangat pas-pasan. Tiba-tiba, Bawor tersentak dan bergegas berjalan menuju kawanan kambingnya karena beberapa kambing mulai memakan tanaman palawija di sawah sebelah. "Oh, dasar wedus!" umpat Bawor jengkel. Sambil terus memaki panjang pendek, Bawor menghalau sendirian kambing-kambing nakal tersebut. Beberapa malah dia ikat dan ditambatkan di bawah pohon randu besar yang sepertinya sudah mati karena batang, dahan, dan ranting yang kering kerontang dan tidak berdaun sama sekali. Pohon itu sudah lama ada di sana, mungkin sejak kedua pemuda itu belum lahir. Entah siapa yang menanam, tidak ada yang pernah memperhatikan pohon tersebut, seakan keberadaannya memang bukan hal penting dalam kehidupan masyarakat desa yang mayoritas adalah petani dan peternak kambing atau sapi. Pohon itu tinggi menjulang dengan cabang-cabang yang banyak bersilangan, cukup rapat meskipun kering kerontang, mirip seperti tangan-tangan kurus yang bersembulan entah mau meraih apa. Dulu ketika masih kecil, Bawor teringat ketika dia dan Nardi sering mengejar-ngejar kapuk yang melayang ringan yang berasal dari buah randu yang kering dan pecah, menyebarkan kapuk-kapuk seperti awan-awan kecil yang saling berkejaran. Hanya itulah kenangan yang dia ingat tentang pohon randu tersebut. Setelah selesai dengan kambing-kambingnya, Bawor kembali melangkah menghampiri Nardi yang duduk selonjoran santai sambil cengar-cengir dan sesekali menghisap rokoknya. "Oh, dasar munyo elek," sembur Bawor. "Orang sedang repot kewalahan sama kambing-kambing itu, lah kamu bukannya membantu malah santai cengengesan kayak monyet. Dasar munyo tenan kue." Bawor misuh-misuh. "Loh lah buat apa? Kamu aja udah cukup terampil ngatasin masalah kambing-kambing itu. Cukup kamu saja udah beres. Mosok aku harus ikut turun tangan karena masalah sepele kayak begitu?" Haha, ujar Nardi tertawa meledek. "Sialan kamu, dasar kamunya yang males. Ya udah, kalau begitu kamu santai aja, selonjoran sambil rokokan sampai bibirmu gosong. Aku tak ngurusin semua kambing ini, tapi bayarannya buat aku semua ya. Kamu selonjoran saja sambil cengengesan kayak munyok," kata Bawor kesel. "Oh ya ndak bisa, kita ini satu tim my man," tangkis Nardi. Mamen, gundulmu di semen," gerutu Bawor yang kemudian duduk lagi di sebelah Nardi. Tangannya iseng mencabut sebatang rumput lalu digigit-gigit pangkalnya. Ada rasa manis yang samar di lidahnya. Matanya memandang pohon randu tua tempat ia menambatkan beberapa kambingnya. Sejenak suasana sepi, tidak ada pembicaraan. Mereka berdua tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Matahari mulai condong ke arah barat.
Sambil menunggu azan asyar di masjid kampung yang menandakan mereka harus membawa pulang kambing-kambing tersebut ke kandang, Bawor kembali mengajak Nardi mengobrol. Di, kapan ya orang-orang kayak kita ini bisa hidup layak dan gak perlu bekerja serabutan tiap hari? Tidak perlu mikir besok bisa makan atau tidak, atau setidaknya bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang. Kapan ya ada orang yang mau memberikan pekerjaan yang layak? Atau malah ada rezeki nomplok yang jumlahnya banyak banget sampai gak perlu kerja 7 turunan? Ujar Bawor menghayal. Matanya memandang awan gemawan yang melayang pelan di langit yang cerah. Walah Wor, Bok, kamu itu jangan menghayal yang aneh-aneh. Bisa stres kamu. Kita ini SD aja gak tamat, melarat ke serakat. Udahlah, hidup ini dijalani aja dengan sabar. Dan kata Pak Haji Kandar, kita itu harus pandai bersyukur. Rezeki sekecil apapun harus disyukuri, biar menjadi berkah. Dengan menghayal seperti itu, kamu seakan tidak terima dengan takdir yang sudah digariskan Gusti Allah. Timpal Nardi menasehati. Lama-lama dia agak jengkel juga dengan perkataan sahabatnya itu yang seakan mengutuk nasib. Bukan begitu, Di. Aku cuma menghayal aja loh. Masa menghayal aja gak boleh? Omonganmu kok lama-lama kok kayak Pak Lurah Margono yang sebentar-bentar bilang gak boleh. Apa-apa kok gak boleh? Hidup macam apa itu? Tukas Bawor sambil menghela nafas berat. Lo menghayal itu boleh aja, bebas, gak ada yang larang. Tapi ya jangan terlalu mulu. Sadar posisi, sadar keadaan. Jangan hanya karena hayalan kita jadi orang yang selalu meratapi nasib. Nasib kita memang tidak begitu beruntung, tapi apa kita punya pilihan? Sudah, jalani aja. Wong sampai hari ini kita masih tetap hidup kok. Masih sehat, masih bisa bekerja. Meskipun miskin, jangan menghabiskan waktu buat menghayal. Memang siapa sih yang mau memberi kita uang sekarung? Demit. Ada-ada aja kamu, Wor, ujar Nardi sambil sedikit mencoba bijak. Loh, kalau emang ada demit yang mau ngasih aku duit sekarung ya tak terima loh, Di. Dengan senang hati malah, tukas Bawor sambil tertawa. Kamu jangan ngomong sembarangan loh. Kita ini di sawah, banyak tempat angker di sini. Jangan asal ngablak mulutmu, sergah Nardi yang kaget dengan ucapan Bawor. Heleh, Bok, biarin aja. Mau demit, kuntilanak, gendruwo, wewe, atau mbuh apalagi, kalau memang bisa ngasih aku duit sekarung, aku terima. Malahan kalau Mbak Kunti minta dikawin, tak turutin. Yang penting bisa bikin aku kaya raya. Seru Bawor makin ngawur dan kebablasan. Wor, mulutmu itu loh, jangan asal ngomong. Awas kalau nanti kamu. Nardi tidak meneruskan ucapannya. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Angin semeribit tiba-tiba bertiup. Aneh, hawanya tidak seperti biasanya. Angin bertiup yang membawa kesegaran atau kesejukan. Tapi tiupan angin kali ini malah bikin merinding. Dan walaupun angin yang bertiup itu tidak terlalu kencang, tapi pohon randu itu mendadak bergoyang dan dahannya gemerisik saling beradu. Bahkan ada beberapa dahan kering yang tiba-tiba patah dan jatuh di samping kambing-kambing yang terikat di bawahnya. Sontak kambing-kambing tersebut mengembik dan ada beberapa yang berjalan tergesa sampai tali yang mengikatnya tertarik kencang, seperti mau melarikan diri. Waduh, ada yang gak beres ini, batin Nardi dalam hati. Sementara Bawor tidak peduli dan sama sekali tidak menggubris keadaan yang mendadak aneh tersebut. Bawor malah berdiri dan mulai melepaskan tali-tali yang menambat kambing-kambing di bawah pohon randu itu. Kambing-kambing itu segera berlarian menjauh dari pohon randu dan tetap mengembik ribut. Nardi kalang kabut mencoba mengejar dan menangkap kambing-kambing itu dan mengumpulkan lagi di dekat tempat mereka duduk tadi. Sementara Bawor nampak tenang-tenang saja sambil masih cengar-cengir seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, azan asyar terdengar dari masjid kampung. Tanda mereka harus membawa kambing-kambing itu pulang kandang. Tanpa banyak bicara lagi, Nardi mengajak Bawor untuk segera pulang. Bawor masih berbicara sebentar kepada Nardi. Kamu kenapa, Di? Kok kayak melihat setan? Tanya Bawor setengah meledek. Nardi tidak lagi menanggapi. Dia ingin segera pulang. Perasaannya tidak enak. Angin sudah tidak lagi bertiup. Tapi sekilas, Nardi melihat pohon randu itu masih bergoyang. Malam datang terasa lebih cepat dari biasanya. Tahu-tahu kok udah isya.
batin Bawor yang masih duduk di dalam ruang tamunya yang sederhana itu. Secangkir kopi panas dan rokok kretek yang tinggal beberapa batang terhidang di mejanya. Rumahnya bagian depan terbuat dari papan kayu dan bagian dapur terbuat dari gedek atau anyaman bambu. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur di rumah itu. 1 kamar untuk ibunya Bawor, Boknah, yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. 1 kamar lagi di belakang dekat dapur untuk Bawor. Tapi Bawor jarang tidur di kamarnya. Dia lebih memilih tidur di ruang tamu yang diisi dengan 1 meja kayu yang tidak terlalu besar dan 2 buah lincah atau kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di pojok ruangan ada amben atau tempat tidur yang juga terbuat dari bambu, tepat di samping jendela berkisi kayu. Lampu bohlam 60 watt menggantung 2 meter dari atas meja, cukup untuk menerangi ruang tamu yang tidak seberapa besar ini. Sesekali terdengar suara batuk-batuk dari dalam kamar ibunya yang sudah masuk kamar sejak habis maghrib tadi. Bawor sibuk memutar-mutar knop tuning radio tuannya, mencari-cari gelombang yang pas untuk mendengarkan siaran yang bisa membunuh sepinya di malam ini. Dia malas untuk pergi ke pos kampling, biarkan si Nardi berjaga sendiri, atau mungkin dia akan mengajak teman lainnya. Sebenarnya jadwal giliran ronda itu sudah dibuat oleh Pak RT dan semua nama laki-laki dewasa sudah dijadwalkan secara bergiliran untuk melaksanakan ronda malam. Tapi jadwal itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kadang hanya beberapa gelintir orang yang datang, atau malah kosong sama sekali. Dengan alasan macam-macam, orang-orang itu malas berangkat ronda. Akhirnya dengan inisiatif sendiri, Nardi dan Bawor bersedia untuk meronda setiap malam asal dibayar, atau setidaknya diberi makan dan rokok. Warga pun setuju, walaupun kadang mereka juga tetap ikut meronda sebentar atau sekadar main gaplek di pos kampling, sementara tugas keliling dilaksanakan oleh Nardi dan Bawor. Tapi malam ini Bawor benar-benar malas keluar rumah. Malam itu terasa sangat sunyi. Hawa malam ini terasa sedikit aneh, tidak dingin dan tidak panas. Hawa yang membuat gelisah dan sulit untuk memicingkan mata. Angin bertiup perlahan membelai daun-daun pohon bambu di belakang rumah Bawor, menimbulkan suara gemerisik. Ditingkahi suara serangga malam saling bersahutan. Bawor menyeruput kopi pahitnya setelah mendapat siaran radio yang dicarinya. Siaran lagu-lagu campur sari yang mulai kondang pada masa itu. Lagu-lagu yang diiringi gamelan dicampur dengan alat musik modern, mengalun syahdu dan membuat suasana menjadi melankolis. Bawor menyulut sebatang rokok kretek, lalu mengisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya pelan-pelan. Tampak nikmat sekali. Matanya sedikit terpejam menikmati tembang campur sari yang romantis dan terasa laras dengan suasana hatinya. Sedang enak-enaknya menikmati tembang, tiba-tiba pintunya yang tidak terkunci dibuka dari luar. Nardi datang dengan berkalung sarung dan membawa senter perlengkapan ronda. Walah, kok malah santai-santai. Ayo ronda, ujar Nardi yang melihat Bawor duduk santai bersandar dan hanya mengenakan sarung dan kaos oblong. Enggak ah, malam ini aku absen dulu. Lagi gak mood kemana-mana. Kamu aja dulu. Malam ini biasanya di pos kan rame. Aku gak enak badan, jawab Bawor sambil tetap memejamkan mata. Matmut, gayamu war. Malam ini enak war. Pak Kohar bawa makanan yang banyak. Ada kopi dan rokok juga. Udahlah, ayo berangkat. Dicariin Kang Bedor, mau diajak main catur. Jumadi juga nungguin kamu katanya. Dia mau ikut keliling sambil nyuluh burung di dekat kebun Mbah Duloh, tukas Nardi sambil duduk di lincah di hadapan Bawor. Amboh lah, aku malas keluar. Gak tahu nih, hawanya kok gak enak banget. Rasanya kok seperti mau meriang. Lemes di, kilah Bawor sambil menghisap rokok kreteknya. Ya udah kalau gitu. Tapi jatah rokokmu buat aku loh ya. Beneran loh ini, nanti kamu nyesel. Nardi terkekeh sambil tetap membujuk Bawor. Iya, rokoknya buat kamu aja. Toh besok kita angon lagi, jadi aku tetap bisa minta rokokmu, ujar Bawor tersenyum simpul. Dasar semprol. Ya udah, aku berangkat dulu. Nardi pamit dan segera pergi menuju pos kampling. Bawor menjawab sekenanya,
lalu kembali memejingkan mata mendengarkan tembang campur sari. Pukul 10 malam, siaran campur sari sudah berakhir dan berganti siaran wayang kulit. Bawor masih duduk dengan posisi yang sama sambil memejamkan mata. Gending Talu ditabuh mendayu-dayu memulai siaran wayang kulit. Suara merdu sang dalang ditingkahi suara pesinden yang juga merdu meliuk-liuk memanjakan telinga Bawor. Dihirupnya kopi yang sudah dingin, lalu sebatang rokok kembali disulutnya. Babak kedua, batinnya dalam hati. Nikmat sekali mendengarkan wayang kulit dengan lakon yang rame dan suasana yang sepi seperti saat ini. Bawor tersenyum sendiri. Sebuah kenikmatan kecil yang sangat indah bagi orang-orang yang merasa nasibnya kurang beruntung seperti Bawor. Bawor tidak tahu dan mengenal yang namanya liburan, melancong ke tempat wisata, atau bersenang-senang dengan berbagai cara seperti yang banyak orang lakukan. Hidupnya hanya dihabiskan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Radio tua 2 baterai itulah satu-satunya hiburan untuk dirinya. Dia bisa menikmati siaran favoritnya atau mendengarkan wayang kulit yang jarang sekali bisa ditontonnya secara langsung karena desanya adalah desa yang cukup terpencil dan jarang sekali ada orang yang menanggap wayang kulit. Memang pada saat itu ada stasiun televisi yang menyiarkan wayang kulit secara rutin setiap malam minggu. Tapi Bawor tidak punya televisi. Cuma radio tua inilah barang berharga satu-satunya yang ia miliki. Malam semakin larut. Bawor sudah tertidur lelap dengan suara radio yang masih terdengar lirih kemeresek. Tiba-tiba angin bertiup kencang sehingga pintu depan terbuka. Bawor tergeragap dan setengah sadar dia berjalan gontai menutup pintu dan menguncinya. Dilihatnya jam di dinding, sudah pukul 12:30. Bawor menguap sambil mengucek-ucek matanya. Kantuk masih menggelayut dan udara mendadak terasa gerah walaupun angin bertiup lumayan kencang. Mendadak telinga Bawor mendengar suara anak ayam berciap-ciap di samping rumahnya. Ayam siapa malam-malam begini keluyuran? Batin Bawor yang merasa tidak punya ayam. Sejenak suara anak ayam itu masih terdengar berciap-ciap dan sepertinya bergerak mengitari rumahnya. Bawor tidak ambil pusing. Ia lalu kembali duduk dan mulai fokus mendengarkan wayang kulit. Sesekali dia menghisap rokoknya. Suara anak ayam itu kembali terdengar. Bawor tidak memperdulikannya. Volume radio sedikit ia keraskan. Tiba-tiba tercium bau aneh, seperti bau wangi bunga yang tajam. Entah bunga kantil atau melati, Bawor tidak tahu. Bawor mencoba untuk tidak menggubrisnya dan kembali fokus mendengarkan wayang. Tapi bau itu semakin senter dan perlahan bersamaan dengan bau wangi itu. Bau seperti telur busuk tercium. Busuk sekali. Bau wangi dan busuk seakan bersaing untuk menyiksa hidungnya. Lama-lama Bawor terganggu juga. Dikecilkan suara radionya. Terdengar suara lirih seperti perempuan tertawa. Bo! Bawor mencoba memanggil ibunya, tapi tidak terdengar sautan. Malah suara tertawa lirih dan suara ciapan anak ayam yang kembali terdengar. Bawor celingukan. Mau beranjak bangun rasanya malas sekali. Tapi lama-kelamaan suara tertawa itu semakin jelas. Lirih tapi sepertinya dekat sekali dengan telinganya. Bulu tengkuk Bawor meremang. Matanya liar mengedarkan setiap sudut ruang tamunya. Tidak ada siapa-siapa. Bawor berdiri dan berjalan pelan menuju pintu depan. Tiba-tiba suara benda dibanting dengan keras di meja kayu. Sontak Bawor memutar tubuhnya dan melihat ada karung kain besar teronggok di meja kayunya. Karung itu berwarna tak karuan antara hitam dan abu-abu, penuh noda tanah dan lumpur. Sementara yang membuat Bawor tergeragap dengan mulut menganga adalah sosok yang berdiri di belakang karung tersebut. Sosok perempuan berambut acak-acakan seperti dicukur sembarangan, kasar dan kotor berbau sangit. Perempuan itu berpakaian seperti gaun panjang berwarna putih lusuh bernoda coklat hitam dan abu-abu, seperti karung di depannya. Dan yang paling mengerikan, wajahnya begitu menyeramkan. Wajahnya sangat pucat berwarna putih seperti tembok yang selesai dikapur. Tak beralis, matanya kecil berwarna hitam kemerahan, melotot seperti mau copot.
sedangkan mulutnya menyeringai memperlihatkan barisan gigi yang tidak rata, namun terlihat tajam berwarna kuning kecoklatan, dan meneteskan cairan kental berwarna putih kekuningan, berbau sangat busuk dan menjijikkan. Bawor terpaku dengan mata melotot, bibirnya terkatup erat, kakinya gemetar hebat, dan keringat dingin bercucuran. Tangan kirinya menunjuk-nunjuk makhluk tersebut. Bibirnya kemudian terbuka seperti ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekik dan tak bisa keluar. "Kamu bilang mau kawin denganku, asalkan aku bisa membuatmu kaya. Ini kubawakan uang sekarung seperti maumu. Ayo ikut aku, kita kawin, Mas," ujar makhluk itu datar. Suaranya serak, kecil seperti suara perempuan yang dicekik, namun seperti menggema memenuhi ruangan itu. "Gak mau," jawab Bawor terbata-bata. Tubuhnya gemetar hebat dan tanpa sadar dia terkencing. "Gak mau apa? Kau sudah mengucap kata-kata itu siang tadi. Aku dengar, Mas. Dan aku juga mau kawin denganmu. Ayo ikut aku, Mas. Ini uang sekarung, ambillah. Kau akan kaya raya," ujar makhluk itu sambil terkikik dan menjulurkan lidahnya menjilati bibirnya yang hitam berleleran cairan kuning kental menjijikkan. "Gak mau," ucap Bawor setengah berteriak. Mendadak, entah mendapat kekuatan dari mana, tubuh Bawor bisa digerakkan. Dan kemudian dia mencoba berbalik, mau lari menuju pintu. Tetapi makhluk yang mirip kuntilanak itu tiba-tiba menjambak dan menarik rambut Bawor. Dan Bawor jatuh terduduk karena tarikan itu, sekaligus terpeleset air kencingnya sendiri. "Sial," kutuk Bawor dalam hatinya. Kuntilanak itu mendadak sudah berdiri tegak di depannya, sambil memanggul karung di pundaknya. "Ayo ikut, kawinlah denganku," teriak kuntilanak sambil menarik tangan Bawor dan tertawa cekikikan. Boknah terbangun karena suara gaduh dan segera keluar tertatih dari kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat anaknya duduk di lantai dan tangannya sedang ditarik-tarik oleh sosok kuntilanak yang memanggul karung besar. "Lepaskan! Tolong lepaskan anakku! Walah, lepaskan dia!" Boknah melolong sambil menangis memeluk Bawor dari belakang, menahan sekuat tenaga agar tidak ditarik oleh kuntilanak itu. Kuntilanak itu tetap menarik-narik tangan Bawor sambil tertawa cekikikan. Terjadilah tarik-menarik memperebutkan tubuh Bawor yang sudah kejer ketakutan. Boknah yang sudah tua renta itu berusaha sekuat tenaga menahan tubuh Bawor. Boknah tidak kuat melawan tenaga makhluk gaib itu, dan akhirnya pelukannya terlepas dan membuat Bawor tersentak dan terseret kuat menuju pintu depan. Kuntilanak itu melayang dan menembus dinding kayu, dan Bawor menabrak kuat dinding itu. Bawor tentu saja tidak bisa menembus dinding. Kembali tubuh Bawor terjengkang jatuh telentang. Kuntilanak itu datang lagi menembus dinding dan menarik kuat kedua kaki Bawor. Dan kembali, kedua kaki itu menghantam dinding kayu. Kejadian itu berulang berkali-kali, sampai akhirnya pergelangan kaki kiri Bawor ditarik sekuatnya, dan kali ini kaki itu menghantam kusen pintu dengan sangat kuat. Suara tulang yang patah terdengar jelas. Bawor menjerit kesakitan. Pergelangan kakinya patah. Dan bukan itu saja, tulang keringnya juga retak karena tersentak dan juga menghantam pinggiran kusen cukup keras. Rumah kayu itu sampai bergetar. Suara jerit kesakitan Bawor memecah keheningan malam sampai terdengar oleh beberapa peronda termasuk Nardi dan juga membangunkan para tetangga. Tampak beberapa orang keluar rumah dan langsung berlarian menuju rumah Bawor. Nardi dan peronda lainnya juga berlari cepat menuju ke sana. Dan di depan rumah Bawor, para warga desa itu mendadak berhenti hampir bersamaan. Di depan mereka berdiri melayang sesosok berambut panjang acak-acakan, berbaju panjang lusuh, dan memanggul karung membelakangi orang-orang itu. Sesaat para warga tercekat dan tersurut sedikit mundur melihat pemandangan yang begitu jelas di depan mereka. Nardi yang baru tiba berseru kaget melihat penampakan itu. Kuntilanak!" seru Nardi tertahan. "Hus, jangan berisik.
herdik seorang laki-laki tua yang berdiri di tengah para warga. Suaranya pelan namun tegas. Sejenak para warga menepi, memberi sedikit jalan untuk laki-laki tua itu. Mbah Dirun yang juga adalah tetangga Bawor tanpa rasa takut berjalan mendekati sosok kuntilanak yang masih berdiri diam melayang tak bergeming. Setelah berjarak beberapa meter, laki-laki tua itu bertanya dengan suara berwibawa. "Siapa kamu wahai makhluk Allah? Mengapa kau membuat keributan di malam buta seperti ini?" Sosok kuntilanak itu menoleh dan berbalik menatap tajam pada Mbah Dirun. "Orang itu sudah berujar mau kawin denganku, maka akan kubawa dia ke rumahku. Aku juga mau kawin dengannya," saut sang kuntilanak sambil tertawa mengikik panjang mendirikan bulu kuduk. "Tidak bisa, kalian beda alam. Tidak mungkin seorang manusia bisa kawin dengan jin sepertimu. Pulanglah ke tempat asalmu. Jangan mengganggu kami, atau aku tidak ragu untuk menghajarmu," ujar Mbah Dirun mengancam. Dijawab dengan suara tawa yang terdengar seperti ringkikan kuda yang begitu menyeramkan. Mbah Dirun menatap tajam makhluk itu, kemudian mendekapkan tangan ke dadanya. Lalu mulutnya komat kamit membaca doa. Kuntilanak itu malah kembali mengumandangkan suara tertawanya yang melengking memekakkan telinga. Beberapa warga juga ikut berdoa sebisanya mengikuti bacaan ayat suci Al-Quran yang terdengar semakin kuat dari mulut Mbah Dirun. Kuntilanak tetap tertawa seperti mengejek dan bahkan mulai melayang pelan menuju para warga tanpa terpengaruh dengan lantunan bacaan ayat kursi dari Mbah Sadirun dan para warga desa. Mbah Sadirun kaget ketika kuntilanak itu malah melayang mendekatinya. Mbah Sadirun dan para warga semakin keras membaca ayat suci. Namun ketika para warga dan Mbah Sadirun tengah membaca doa pengusir setan itu, tiba-tiba terdengar suara menggeram dari balik sebuah pohon besar, diikuti dengan sesosok bayangan hitam tinggi besar seperti keluar perlahan begitu saja dari kegelapan tersebut. Sambil menggeram dan sesekali mengeluarkan suara seperti sapi disembelih di sela geramannya. Sesosok bertubuh raksasa setinggi 5 meteran menampakkan diri membuat para warga ketakutan. Beberapa warga malah berlari terbirit-birit saking takutnya. Raksasa itu berkepala botak berkilat, berwajah kemerahan dengan tubuh berwarna gelap yang juga berkilat seperti diolesi minyak, dan memakai kain berwarna coklat bermotif seperti kain batik yang dililitkan seperti jari, lengkap dengan sabuk kulit besar berwarna hitam. Matanya besar melotot dihiasi alis tebal seperti kelabang hitam memanjang sampai ke telinganya yang lebar. Wajahnya bulat sempurna, ditumbuhi brewok lebat dengan hidung besar dan bibir tebal. Di belakang lehernya nampak gundukan daging seperti punuk. Giginya tonggos besar-besar dan sepasang taring lancip berkilat. Perutnya gendut bergelambir menggantung dan kakinya gempal dengan telapak kaki lebar. 2 buah bingle atau gelang kaki berwarna keemasan melingkari pergelangan kakinya, mirip raksasa dalam cerita pewayangan. Baunya mirip dengan bau dedaunan kering yang terbakar. Raksasa itu menatap tajam pada Mbah Dirun yang tercekat dia membisu. Lidahnya terasa keluh. Baru kali ini seumur hidupnya Mbah Dirun melihat penampakan yang sedemikian dahsyat. Pandangan raksasa itu beralih pada sosok kuntilanak yang masih melayang tertawa lirih di hadapan sang raksasa. Ditatapnya tajam sosok kuntilanak itu, dan tanpa disangka oleh siapapun, tangan raksasa itu bergerak meraih dan menggenggam tubuh sang kuntilanak, lalu pelan-pelan meremasnya. Suara jeritan kuntilanak itu melengking merobek malam menjelang pagi itu. Raksasa itu meremas tubuh kuntilanak itu sampai hancur luruh seperti debu, lalu seakan tidak peduli dengan kehadiran para warga desa. Perlahan raksasa itu kembali bergerak pelan menuju kegelapan samping rumah Bawor dan menghilang begitu saja tanpa bekas, seperti ditelan malam. Suasana mendadak sunyi. Mbah Dirun maupun para warga masih diam melongo seperti anak sapi melihat reok. Tidak ada yang berani berbicara atau bahkan sekedar berkasak kusuk. Peristiwa itu demikian dahsyat, mengguncang dan membius mereka yang melihatnya. Sampai beberapa saat kemudian terdengar suara Nardi. Bawor masih dalam rumah." Semuanya tersentak sadar.
bahwa Bawor dan ibunya masih berada dalam rumah. Lalu tanpa dikomando, mereka semua bergerak memasuki rumah Bawor dan melihat Bawor terkapar pingsan. Boknah juga tergeletak pingsan di dekat tubuh Bawor. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengangkat tubuh Bawor dan mendudukkannya di atas kursi. Sementara Boknah dibawa masuk ke kamarnya. Pergelangan kaki Bawor patah, bahkan tampak ada luka dengan sedikit pecahan tulang yang mencuat putih. Tulang keringnya bengkak membiru dan ada sedikit darah merembes. Setelah Bawor dan Boknah dirawat semampunya, terdengar suara azan subuh mengalun dari masjid desa. Sebagian warga bubar untuk melaksanakan sholat subuh, sementara beberapa masih tinggal di rumah Bawor. Bawor kemudian sadar, dan setelah pikirannya agak tenang, dengan terbata-bata dia menceritakan semua yang terjadi. Dia menangis dan menyesal telah bermulut lancang dan bicara sembarangan, dan akibatnya dia harus menanggung sial dengan kakinya yang patah. Dia tidak mungkin kembali bekerja dalam beberapa bulan. Untungnya Pak Haji Kandar yang terkenal dermawan dan murah hati itu bersedia membantu mengobatinya dengan membawanya ke rumah sakit atau ke ahli sangkal putung agar kakinya lekas pulih. Setelah menjelang siang, semua orang bubar dan membiarkan Bawor dan Boknah beristirahat. Mereka juga sepakat untuk membantu Bawor dan Boknah dengan mencukupi kebutuhannya sehari-hari sampai Bawor sembuh dan bisa bekerja lagi. Beberapa bulan kemudian, Bawor sudah mulai mengangon kambing lagi bersama Nardi. Kakinya sudah mulai sembuh dan bisa berjalan dengan tongkat. Kehidupannya sudah mulai kembali normal, meskipun ada sedikit bekas yang ditinggalkan dalam peristiwa tersebut. Bawor menjadi sedikit gagap dan tidak lagi banyak bicara. Dia lebih memilih diam dan bekerja sekuat tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bawor menjadi lebih rajin beribadah dan terkadang dia suka mengumandangkan azan di masjid desa. Suaranya tidak terlalu bagus, bahkan sedikit sumbang. Namun tak apalah, yang penting semuanya ikut senang melihat perubahan Bawor. Anehnya, sampai bertahun-tahun kemudian, peristiwa itu seakan tenggelam dan tidak ada satu warga pun yang membahasnya. Apalagi mempertanyakan soal makhluk raksasa botak berpunuk yang entah datang dari mana. Makhluk raksasa tersebut juga seperti ditelan bumi. Sampai pada hari saat beberapa warga berkumpul di depan masjid setelah sholat isya, peristiwa itu kembali diceritakan oleh Nardi yang sudah mulai beranjak tua. Bawor sudah beristri dan pindah ke daerah lain, sementara Boknah meninggal beberapa bulan setelah Bawor melangsungkan pernikahannya. Nardi menceritakannya sambil beberapa kali menghela nafas, dan ketika ada yang bertanya tentang siapakah makhluk raksasa itu, Nardi mendadak bungkam 1000 bahasa. Dia enggan untuk menjawab meskipun didesak dan mendadak seperti pamit pulang dengan berbagai macam alasan. Lalu, siapakah makhluk raksasa itu? Mengapa dia bisa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Bawor? Apa hubungan makhluk raksasa itu dengan Bawor? Dan lebih jauh lagi, mengapa seluruh warga desa yang menjadi saksi mata peristiwa itu tidak ada yang mau membahasnya? Apakah itu semua memang tidak pernah terjadi dan hanya karangan Nardi saja? Tetapi Nardi bukanlah orang yang suka membual dan mengumbar cerita omong kosong. Banyak sekali pertanyaan yang menyumpal di benak para warga. Entahlah, apakah mereka akan mencoba menyelidiki keberadaan makhluk tersebut atau ikut membiarkannya hilang begitu saja. Walaupun tentu saja makhluk itu adalah bagian dari kisah-kisah unik di desa itu. Belum ada yang berani menjawabnya. Demikian kisah dari Nardi dan Bawor yang ditulis oleh Mas Haryo Yudonegoro. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu malam sebelum tidur teman-teman sekalian. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, jangan lupa bangun sahur. Nanti ada Sentot dan Edi di Ada Apa Gerangan 2 yang akan menemani waktu sahur kalian. Jangan ketinggalan episode-episode terakhirnya. Sekian, saya Tama harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.